Ayo, boleh. Yuk. Satu doang? Mana satu lagi? Langsung ya. Biasa di itu. Biasa di sekarang teralami juga. Yuk. Orangnya beda? Oke, Bapak coba cerita gimana cara, atau Ibu cerita gimana caranya bisa sampai ke RDAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk deketin mic-nya. Nama saya Ahmad Afandi. Saya dari Cibinong ya, Cibinong Bogor. Tukeran mic bisa gak biar suara keras? Mana lagi gak ada suaranya? Saya dibawa sama kakak saya untuk mengarah ke sini, untuk diperkenalkan ke sini. Dan yang terutama saya ada di percakapan dengan ibu tadi, percakapan dengan ibu tadi, Bu Hajah tadi ngobrol barusan. Ya, saya mau tanyakan apa kan gitu ya, karena baru pertama ke sini, kedua kali dibawa. Nah, saya pun ngobrol sebentar dengan Bu Hajah tadi. Deketin mic-nya. Ngobrol sebentar dengan Bu Hajah tadi. Ternyata ya mungkin yang mau saya tanyakan satu hal, salah satunya itu untuk mengenai kehidupan dan penghidupan supaya kita itu tenang. Nah, seperti apa, mohon petunjuk lah. Intinya di situ dari Pak Haji, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan agar supaya perjalanan hidup yang ada sekarang bisa lebih lagi untuk ke depannya. Mohon petunjuk dari Pak Haji. Umur berapa? Umur sekarang 42 tahun. 42 tahun? Iya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kerja. Di rumah sakit. Bagian? Di belakang sih karyawan biasa. Maksudnya ngerjain apa? Pertama mungkin kalau itu kita bantuin yang jenazah. Kedua kita bantuin yang forensik juga kalau memang ada. Paling itu. Jadi kayak mandiin jenazah. Iya, kita bantuin kalau mandiin jenazah, forensik itu ya. Pekerjaan karyawan tetap apa honor? Sementara masih bukan terhitung honor juga ya, masih belum BLUD. Hah? BLUD. Singkatan dari? Badan Layanan Umum Daerah. Badan? Layanan Umum Daerah. Jadi swasta atau negeri? Masih negeri, cuman belum tetapnya. Ada yang tetapnya, cuman belum saya. Oh. Iya, jadi. Udah berapa lama? Lebih kurang ya mungkin 5 tahun lah ya. Coba kurang. Cerita bos pengalaman mandiin jenazah biar Haji Marco minimal derdek-derdek. Dia nggak derdekan kalau denger orang mati. Coba bos. Enggak juga sih kalau misalkan.
Apa kalau mandiin jenazah keanehannya apa? Kalau Apa alat kelaminnya ngaceng enggak juga sih. atau neneknya anjlok atau gimana? Coba Enggak, cerita. Haji Marco ya mau nyimak. normal-normal aja. Sebenarnya normal-normal aja. Kalau untuk jenazah mah ya sama semua ya. Sama semua. Kebanyakan lu mandiin jenazah laki apa perempuan? Harus laki-laki. Laki. Kalau perempuan ya perempuan. Kalau Iya. ada perempuannya Haji Marco. Enggak, perempuan. Kalau perempuan ya perempuan nanti yang memandikan. Kalau yang laki-laki ya mungkin kita yang memandikan gitu kan. Bantu mandikan dan segala macamnya. Menyiapkan semuanya gitu kan. Kalau untuk aneh-anehan enggak, alhamdulillah ya mungkin enggak ada lah. Kita bilang enggak ada, semuanya normal. Berjalan semua. Nah, itu yang berjalan sekarang ini kan mungkin yang saya sampaikan tadi, kehidupan berjalan. Mungkin kita ingin gitu ya, ingin lebih dari yang step yang ada gitu. Yang ada saat ini di kehidupan selain bekerja saat ini, apa yang harus saya lakukan biar ada untuk jenjang ya. Jenjang kehidupan di luarnya gitu. Ya peningkatannya gitu. Mohon petunjuk. Udah punya rumah belum? Belum. Jadi sekarang ngontrak atau numpang? Saya numpang. Numpang. Sama ibu. Ibu kandung, ibu mertua. Ibu kandung. Siapa aja isinya di rumah ibu kandung itu? Di rumah itu kakak. Kakak ada 2. Terus? Sama saya dan ibu. Terus? Sudah. Bapak sudah nggak ada. Kalau jadi kakak lo cerai mati, cerai hidup? Siapa? Bos. Kakak. Apa ibu? Enggak bos. Bos udah pernah kawin belum? Saya. Saya pernah. Ya cerai mati, cerai hidup? Hidup. Dapat anak berapa? 2. Anak ikut siapa? Anak ikut ibunya. Nenek ya? Neneknya. Cuman kalau itunya kita nggak tahu ya. Karena mantannya? Ya. Kenapa nggak dicari pakai anjing pelacak K9 sewa di Polda Metro Jaya? Kalau dicari mah mungkin dicari ketemu. Tapi kan maksudnya kita tetap jalan. Kalau hubungannya itu kan kita udah nggak ini lagi gitu ya. Nggak jelas lah gimana nya ini udah. Siapa yang gugat cerai, bos atau dia? Kemungkinannya kalau tanya saya. Bos yang gugat cerai? Kemungkinannya saya. Makanya untuk itu kan anak tetap saya semampu saya aja. Cuman kalau yang untuk lebihnya sih itu tadi kan untuk anak, untuk ini kan kita pengen lebih juga untuk anak juga gitu. Gitu Waji. Jadi gini bos. Kenapa bos di usia 40? Yap. 40 berapa? 42 tahun tidak punya rumah. Ada tamu saya usianya 53 tahun gak punya rumah. Belum tahu. Penyebabnya mau tahu. Siap. Orang yang tidak punya rumah dan tidak akan punya rumah. Penyebabnya cuma satu. Apa itu Waji? Egois. Nah, coba lu jangan egois. Ada tamu RDI tadi barusan. Siap. Nah, di usia dia 65 tahun, Ya. Baik. belum punya rumah. Yang tadi privat 10 juta. Baik. Saya bilang, kenapa? Ya karena kamu suka egois. Baik. Nah, coba lu bisa gak jangan egois. Percuma lo diajarin dari A sampai Z. Baik. Cara kaya raya. Baik. Cair 10 miliar, kalau lo nya egois nggak mungkin bisa bos. Baik. Jadi mendingan lo praktekin dulu jangan egois. Tau gak egois? Maunya menang sendiri. Baik. Baik. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh, iya. Sama siapa aja. Baik. Sama orang rumah, sama teman, sama Ya. siapa nggak boleh. Nah lo tuh hobinya egois. Baik. Ibu, nama? Nur Hayati. Yuk. Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Haji, tidak di YouTube, alhamdulillah juga bisa ketemu dengan Pak
Pak Haji Marco. Mudah-mudahan dari silaturahim ini ada. Jangan mudah-mudahan, Oh, iya. tapi pasti. Pasti dengan bertemu dengan Pak Haji, juga Pak Haji Marco, segala permasalahan saya bisa terselesaikan dengan arahan dari Pak Haji. Saya Pak Haji mulai dari 2015, saya tadinya niatnya baik, mau mensejahterakan keluarga, merekrut karyawan. Itu yang nggak boleh. Karena kalau ibu punya niat mau nyejahterain karyawan, mau ngerekrut karyawan, mau mensejahterakan saudara, itu sudah jadi Tuhan kecil. Oh iya ya. Karena setan selalu menyimak perkembangan kita, apa dia nyimak. Jadi setan tuh nggak mau kita berbuat baik. Walaupun kita baca Quran, setan nggak mau. 0, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh jangan bolong. Ya. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak berat. Tuh di YouTube banyak tuh yang pada komen. Iya ya. Banyak yang YouTube komen. Sangkanya RDI aliran sesat. Nah, saya ngajarin tamu-tamu RDI, terutama masyarakat Indonesia. Ayo baca Quran, paksain baca Quran. Bonusnya apa Pak Haji? Gua kasih 10 miliar. Baca Quran. Baca Quran 12 juz. Setiap malam gua kasih bonus. Alhamdulillah nih sekarang udah mulai berlomba-lomba nih. Pada cair. Alhamdulillah. Nah sekarang gimana kita mau kasih hadiah? Baca Quran juga enggak. Yang ada nuntut. Mana. Baca Quran. Jadi ibu selalu atau bapak selalu dipantau sama setan. Karena saya juga seperti itu. Ngajarin tamu-tamu suruh baca Quran. Tuh di YouTube banyak yang pada ngomongnya julid. Amin, amin. Terus? Nah itu berlangsung selama dari 2015. Terus itu orangnya itu ditangkap karena kan itu perlu modal. Nah untuk mengadakan modal itu ya saya jual mobil juga 2 gitu. Semua tuh. Maksudnya apa nih? Belum nyambung. Ibu maksudnya? Iya kan ketipu. Mendirikan. Iya ketipu. Banyaknya ketipu Pak Haji. Saya ketipu dan ketipu. Sekarang ibu ketipu udah si izin Allah belum? Udah. Izin Allah iya. Ya udah jangan Iya. dikesel. Iya ya. Sekarang ibu ketipu udah si izin Allah. Udah biarin aja nggak apa-apa. Iya saya santai terima. aja. Hanya untuk kedepannya barangkali ada apa-apa di badan saya Pak Haji. Nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Cuman ada tete 2, memek 1. Mau diapain tuh? Mau digoreng atau mau bikin pecel lele? Ya itu terus dan akhirnya berakibat pada keadaan ekonomi keluarga sampai sekarang. Yang dulu itu karena gali lubang tutup lubang dan sampai sekarang utang di mana-mana, sertifikat, terus SK semua ada di bank. Jadi akhirnya saya dengan suami hanya menerima 1.300.000, saya nerima 700.000. Itu yang sekarang. Nah untuk jalan keluarnya saya mohon pengarahan dari Pak Haji supaya kembali lagi seperti dulu gitu. Bisa kembali asal ibu praktekin ilmu RDAY. Karena kan ilmunya RDAY dasarnya Al-Quran. Di Al-Quran ayatnya gini. Kalau kamu tuh bapak dan ibu punya keinginan, punya rumah 1000 meter, punya cita-cita, punya mobil Hummer, punya mobil Rubicon. Kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Nah lu berusaha, nggak boleh? Nggak boleh, niatinnya dulu. Pasti punya Rubicon, pasti punya Rubicon, pasti tahun ini punya Rubicon. 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 Kalau gurunya pakai Rubicon, muridnya harus punya Rubicon. Kalau gurunya pakai Hummer, muridnya juga harus pakai Hummer. Kalau muridnya pakai Hummer, muridnya juga punya Hummer. Kalau gurunya punya kuda, muridnya pasti punya kuda. Amin. Begitu. Ini kan kita enggak.
Kapan ya gue bisa punya duit 10 miliar? Nggak boleh ngomong kapan. Iya, ya. Karena kalau ibu ngomong kapan, kapan dan kapan Allah nggak mau jawab. Yang jawab langsung Haji Marco. Jawab Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat akan terkabul. Yakin hutang akan terbayar. Mungkin lusa atau di hari ini. Amin ya Allah. Lanjut, coba lanjut omongan lagi. Ya, nah kan tidak boleh mikir, tapi tetap aja berpikir ya. Karena anak saya tuh mau berangkat ke Australia, uang udah masuk 55 juta, kekurangannya 30 juta. Tidak boleh ya. Saya berniat mengontrakan rumah Pak Haji yang di Purwakarta, luasnya 150 meter, 2 tingkat. Ya maunya mohon doa dari Pak Haji, minggu ini, jam ini, menit ini, kata Pak Haji Marco, bisa terkabul. Terus? Iya, itu cara yang dari Pak Haji sudah saya praktekkan dengan cara dikencingin. Itu dengan sebelumnya kan baca dulu Alhamdulillah itu rumah di Purwakarta, saya di Sumedang. Nah yang kedua karena jauh, dicepit itunya fotonya, foto rumah itu sudah, tapi sekarang belum, udah sebulan berarti Pak Haji. Waktu itu kan kesini ke Pak Haji, nah sampai sekarang belum waktunya atau gimana, mohon itunya harus bagaimana. Ilmu RDAY tidak akan terkabul sampai kiamat. Ibu catat. Ilmu RDAY tidak akan terkabul sampai kiamat. Ilmu RDAY tidak akan terkabul sampai kiamat. Kalau tamunya RDAY berharap. Kita kadang suka berharap. Perut lapar dengan harapan mau makan biar kenyang. Nggak bakal kenyang. Nggak ada berharap lu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau berharap, berlaku, mikir, komen, ngeluh. Nah ibu jangan berharap. Jadi ilmu RDAY gimmick-gimmick dipraktekin aja gimmick-gimmicknya. Tapi nggak boleh berharap. Nah kita suka berharap. Ya, berharap. Nah, lakukan. Ya, berbuat. Iya, udah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Saya tadi tanya anak yatim tuh yang mau berangkat umroh. Besok pagi berangkat habis sholat subuh. Iya, betul. Besok pagi jam 5, jam 4.30, setengah 5. Anak yatim berangkat dari Masjid RDA ini. Bentar lagi mau pada doa bareng. Iya. Anak-anak, kamu mimpi gak saya berangkatin umroh gratis? Nggak mimpi Pak Haji. Nah tamu RDAY suka bermimpi, berharap diberangkatin umroh gratis sama Haji Dwi Susanto. Gak mungkin. Iya. Oh nggak mungkin lah, ngapain lo berharap? Jalanin aja dulu ilmu RDAY. Orang jalanin belum berharap. Diberangkatin haji gratis. Gak mungkin. Kok nggak mungkin? Lalu berharap? Nggak boleh. Kita suka berharap. Sholat berharap masuk surga. Nggak mungkin. Kan sholat udah kewajiban. Gugurin kewajiban. Kok lu berharap? Nah kalau kita sholat sambil otaknya jalan-jalan apa masuk surga? Enggak lah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi saya tanya anak yatim, sayang, kamu mimpi gak naik pesawat? Enggak mimpi. Karena saya orang miskin. Tinggalnya di kampung. Mana mungkin saya naik pesawat.
Ibu saya aja belum pernah naik pesawat. Bapak saya sampai meninggal nggak naik pesawat. Alhamdulillah dia punya paspor. Dari semua keluarga besar hanya saya yang punya paspor. Anak yatim kecil-kecil tuh kita tanya. Iya. Nah kita nih suka berharap diberangkatin sama Pak Haji Dwi Susanto. Gak mungkin, gak mungkin. Ngapain berharap? Iya, ya. Pasti. Pasti. Iya, Sama ya, pasti. yang ngatur Iya dong, awal Bu. gitu ya. Iya, ya. Berangkat haji gratis. Nggak mungkin. Saudara bukan, temen bukan, tetangga apalagi kenal juga baru loh. Berharap ditransfer sama Pak Haji. Nggak mungkin. Ngapain gue nggak ada kerjaan transfer ke lu. Saudara bukan, teman bukan, kenal juga baru. Iya. Jadi gimana dong? Pasti. 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 Nah ibu sama bapak juga begitu. Harus pasti. Pasti berangkat. Buktinya apa? Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita sama kita kalau ketemu merdeka. Ketemu merdeka. Merdekanya kapan? 1945. Jauh gak dari 28 ke 45? Mungkin udah pada mati kali itu orangnya. Iya, iya. Ya kan? Iyalah. Udah jadi jangan berharap. Pasti. 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 Pasti gitu. Ibu lihat tamu-tamu RDAI. Berharap diberangkatin umroh gratis sama Haji Dwi Susanto. Nggak mungkin. Nggak mungkin lo kepilih. Nggak mungkin. Ngapain gue milih lo? Mendingan gue milih anak yatim. Ngapain nambah-nambah pendamping? Nggak pakai pendamping juga anak yatim bisa berangkat. Ini kan anak yatim lagi saya coba nih. Nggak pakai pendamping. Cuman satu doang. Mbak Ratih doang. Iya. Kan udah ada mutawibnya di sono. Iya, betul. Udah tinggal bayar. Ngapain rese-rese lu? Paksain dong baca Quran. Iya. Ini baca Quran gak mau tapi pengen ngikut. Kebanyakan pola lu. Tau gak pola? Kebanyakan kemauan. Kebanyakan keinginan. Iya betul? Kebanyakan gaya. Gaya sono, gaya sini. Makanya Pak Haji aku transfer. Gak mungkin gue transfer. Yang gak minta malah gue kasih. Lo gak minta gue kasih. Tapi yang minta gak bakal gue kasih. Kan gitu. Karena berharap. Lalu coba bos jangan berharap. Berbuat. Berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Contohnya apa? Lo punya anak, ibu punya anak. Dia cuci piring, bebenah, nyapu, ngepel. Kita tanya dong sama tuh anak. Kenapa kamu gak sekolah, Dek? HP-nya hang, Pak. HP-nya hang, Mah. Bohong kita gak minjem rentenir untuk beli HP buat anak. Bunganya gede. Biarin rentenir. Sini. Karena gue rajanya riba. Berapa bunganya? 10% sebulan. Gak apa-apa. Berapa harga HP? 55 juta. Pinjem. Bayar demi apa? Demi anak. Boro-boro demi Allah. Demi anak. Kita namanya anak kan darah daging kita. Kita beliin nggak? Karena kalau nggak punya HP kan dia hang nggak bisa sekolah. Betul, Ibu? Ya. Tapi kalau tuh anak ngerenge-ngerenge, nggak nyapu, nggak ngepel, nggak bebenah, hanya ngerenge aja. Mama beliin HP, Papa beliin HP. Ma beliin HP. Kita beli gak? Nggak mungkin. Ngapain beli? Ini kan kebanyakan tamu RDA ngerenge-ngerenge. Pak Haji transfer. Pak Haji transfer. Palu bopeng. Transfer. Berbuat. Memuliakan anak yatim. Berbuat. Memuliakan anak yatim. Berbuat. Saudara bukan ngerenge-ngerenge. Transfer 100 juta. Transfer 4 juta. Ampret lu. Nggak ada. Muliain dong anak yatim. Bikin seneng-seneng. Atau lu ngasih ide apa kek. Biar anak yatimnya seneng. Ya gitu. Tapi kita nggak ada. Mana? Pak Haji besok saya haji 2026 berangkat ya. Bersama Pak Haji rombongan ini. Gak mungkin. Kok nggak mungkin Pak Haji? Ya lu berharap. Janganlah. Pasti berangkat. Pasti berangkat. Karena kita kan berangkatin nggak kecil bos. 400 orang bos kita berangkatin. Dan nggak murah. Satu orang bayarnya 1 miliar. Oke?
Jadi kita pilih, kita sortir. Mana yang mukanya hancur, buang. Mana yang mukanya cantik, berangkat. Yang mukanya hancur, buang. Kenapa? Malu-maluin sama travelnya. Kata travel, lu ngapain Ji? Muka hancur dikirim. Iya, makanya kan saya suruh. Pakai celana dalam balik, gosok muka lo. Nggak usah pakai skincare. Pakai celana dalam lo. Udah digosok, udah. Digosok Biar pakai cantik. muka 99 kali mau tidur 99 kali. Paksain hidung lo harus rata. Gosok terus. Sampai rata. Rata berangkat haji gratis. Haji itu kayaknya bukan celana dalam ya, amplas. Amplas. Sampai panas, digosok Iya. sampai panas. Tuh mungkin terlalu keras ya gosoknya. Saya mau besok yang berangkat haji visa Furodah 2026 mukanya sama. Kenapa? Karena skincare-nya sama. Saya nggak mau skincare-nya beda-beda. Yang untung siapa? Yang dagang skincare. Gue mana nggak ada untungnya. Tapi kalau dia sampai cantik pakai ilmu RDI, pakai ilmu kearifan lokal, cara dalam digosok 99 kali mau tidur, 99 kali mau tidur, kan saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Iya. Minimal gue bisa ngancurin. Pak Haji, anak saya tuh belum bisa Pak Haji digosok gitu. Ibu kan nonton Jauh. YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Iya, seperti sekarang aja ngakak aja. Oh, benar. Kan harus Sambil nonton YouTube saya ngakak. Iya, Benar. Iya. Oh gelo. Berdua aja dengan bapaknya ngakak berdua. Benar. Karena di rumahnya berdua. Maksudnya ibu lihat YouTube saya ngakak. Iya. Waduh. Menang banyak loh. Kalau manggil itu kan yang suka apa seperti yang kemarin dipanggil Ustadz apa? Berapa kan kalau manggil itu ya? Udah nonton Pak Haji aja jadi ketawa terus senang jadi lupa segalanya. Yang ada seneng aja. Iya Bu, karena kan pepatah mengatakan orang yang senang rezeki. Datang. Tapi kalau kita sedih, meratapi nasib, sedih, meratapi jatuh tempo, sedih, meratapi habis menghadapi debt collector, sedih habis menghadapi pemilik duit yang nagih-nagih, sedih. Iya. Kita besok harus ada yang dibayar, duit kita kurang. Akhirnya rezeki pergi. Iya, tapi Janganlah. alhamdulillah Pak Haji BTN tidak ada nagih-nagih. Sesudah mempraktekkan yang Pak Ilmu Haji. kearifan lokal Iya, ya. iya, alhamdulillah. Ini satu-satu udah hilang-hilang. Jadi maunya saya Bu, coba Ibu praktekin ilmu kearifan lokal zaman dulu. Iya, Zaman dulu tidak ada orang satupun di muka bumi di Indonesia yang kekurangan duit. Tidak ada satupun orang di muka bumi di Indonesia orang yang kekurangan duit. Apa yang dilakukan sama nenek kakek kita? Saya tinggal di Jawa. Dulu ada yang namanya kalau habis asar kita ngumpulin namanya beras jimpitan. iya. Beras jimpitan, geras segenggam, taruh di kaleng kecil, taruh di depan rumah. Iya, Nanti diambilin tuh sama Petugas. petugas jimpitan. Iya, Kalau di Sunda namanya beras Perelek. iya perelek. beras Perelek. perelek. Iya. Merelek. Ah? Ya merelek. Nah, segenggam, taruh di kaleng, taruh di depan rumah. Nanti diambil sama petugasnya. Iya. Nanti dijual, uangnya bisa buat ada orang meninggal, buat beli kapan, Iya. buat ada orang sakit. Sakit, iya. Nah, itu jadi kan otomatis kita dipaksa suruh sedekah. Iya. Nah, sekarang saya mau begitu juga. Iya. Tapi kan sekarang beras nggak mungkin. Udahlah pakai duit aja deh. Iya. Namanya sedekah subuh. Iya betul. Mau 50.000, mau 100.000, tapi ngerjainnya abis asar. Iya. Bukannya subuh. Atau sebelum maghrib. Iya. Atau sebelum tidur kita udah m-banking. Atau kita udah ke BRI link. Iya. Nah, bohong kita kehabisan duit. Nggak mungkin. Jadi saya lihat nenek saya. Kok nenek saya bisa kaya raya ya? Kok tetangga kanan kiri kok rumahnya luas ya? Anaknya ada yang 10. Ada yang anaknya 9. Tapi kok hidupnya makmur.
Oh, dia pakai beras jimpitan, dipaksa pakai beras jimpitan. Kalau sekarang di Jawa Barat Rp1.000 sama Pak Rupiah. KDM. Iya Pak KDM, iya betul. Rp1.000 sama Pak KDM. Iya. Nah, maksud saya dia udah lihat tuh manfaatnya, barokahnya. Iya. Bukannya kita dihujat. Ya. Gitu loh. Karena kan Haji Marco nih berapa bersaudara? Ini anak nomor 1. 9 bersaudara. Dia paksain tuh pakai beras jimpitan. Dia paksain pakai beras jimpitan. Dia paksain pakai beras jimpitan. Nah, mau saya kita juga pakai lah, tapi kan diganti karena kita nih modern, pakai namanya sedekah subuh. Iya, sedekah subuh. Tapi ngerjainnya jangan habis subuh karena malaikatnya udah pergi ke atas. Jadi sebelum Sudah asar. subuh. Dari kapan Pak Haji? Dari habis asar. Iya, bisa sah. Sebelum maghrib. Bapak dan Ibu ingat. Dulu kalau besok nih Idul Fitri. Besok pagi nih Idul Fitri. Ini tadi habis asar. Kita nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara. Ingat gak zaman dulu? Iya. Betul. Apa nasi rantangnya habis sholat subuh? Enggak, udah basi. Iya, iya. Udah nggak berlaku. Jadi nganterin nasi rantangnya habis asar sampai maghrib. Sampai maghrib lewat dah kalau kita yang rumahnya jauh. Iya. Nanti anak-anak kita yang nganterin ke rumah omnya, tantenya, kakaknya dikasih Iya, duit. betul. Betul lah? Betul. Ibu ngalamin nggak? Iya. Tuh. Jadi ini kan ilmu kearifan lokal. Ngapain kita bantah? Oh, jadi Pak Haji ngajarin ilmu kearifan lokal. Iya nih ilmu kearifan lokal. Kayak suwuk nih. Iya. Bayi rewel. Disuwuk. Dia habis jalan lewat kuburan. Rewel. Disuwuk. Tetangga depan ada orang mati. Dicamahin. Disuwuk. Biar apa? Biar nggak sawanan. Karena kalau sawanan nanti rewel. Badannya anget. Ya kan? Atau kita kasih bengle. Bengle tahu bengle? Nah, atau kita kasih dandang panci yang hitam tuh. Pantatnya panci yang hitam penggorengan. Nah, taruh di jidatnya. Itu kan ilmu kearifan lokal. Zaman dulu Bapak ingat gak? Kalau cekukan. Obatnya apa? Itu. Koran. Dijilat taruh di jidat. Atau tiker. Cegukan ya. Ya, cekukan. Tiker pandan. Ya, tikar. Diputes sedikit. Kasih air. Lidah, ludah, taruh di jidat kita. Langsung sembuh gak? Sembuh. Sembuh, iya. Zaman dulu kalau kita anyang-anyangan, kencing anyang-anyangan, obatnya apa? Jempol kita diikat, pakai apa? Pakai jerami. Karena jerami nggak ada, diikat pakai karet. Sembuh. Sembuh. Itu kan itu kan pengobatan kearifan lokal. Zaman dulu kalau kita sakit gigi, kan zaman dulu nggak ada dokter gigi. Zaman tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an jarang dokter gigi. Kalaupun ada juga mahal. Apa obatnya? Colek alat kelamin kita, taruh di gusi atau di gigi. Iya. Sembuh. Sembuh. Selama usia ya. Iya, sembuh. Bukan selama usia Bu, dilihat dulu memeknya lonjong apa opal. Kalau bulat agak lama, jadi mesti digepengin dikit. Tugasnya Haji Marco dah tuh. Ilmu saya dia yang praktekin. Harus dipoto dulu dikasihkan ke Haji Ya Marco. foto. Video. Ini banyak yang ngirim nih video nih. Pak Haji kalau bentuknya gini gimana? Oh itu buat bikin sarang tawon. Pak Haji itu anak saya itu yang vitiligo itu Pak Haji. Selain pakai CD, pakai apa ya Pak Haji ya? Pakai CD aja digosok. Kan itu tuh ketakutan ininya kan sensitif kulitnya tuh. Ketakutan jadi gimana gitu, infeksi. atau Digosok apa. Bu, pakai cara dalam sembuh. Cara Habis dalamnya dia sendiri cara dalam yang udah dipakai ya? yang udah dipakai. Sembuh, banget sembuh. Banyak kok tamu RDA ada 7. Kalau nggak salah yang kayak gitu. Iya. Sembuh total. Istrinya Pak Ridwan ya. Pak Haji Ridwan ya. Sekarang cantiknya luar biasa. Sambil gosok, Sambil ngomong. Sembuh. Karena ucapan adalah doa. Iya. Nah,
Dari yang gue terangin ini, bos mau nanya apa? Coba berdua, biar nanti kita ada kelanjutan lagi. Daripada gue nerangin sampai jauh. Coba bos nanya apa? Mumpung lu, gue kasih kesempatan. Jarang-jarang susah tahu bos. Ini kan banyak yang pada mau privat. Gue bilang nggak ada. Gue mau fokus sama 2 orang ini nih. Kenapa Pak Haji difokusin? Karena nih manusia kadaluarsa. Tapi benar Bu, kalau nonton YouTube saya senyum-senyum Bu. Iya. Iya Pak Haji. Oh iya. Iya. Daripada manggil itu pelawak. Aduh. Pelawak berapa? Ibu mah harus manggil pelawak katanya. Ginanjar kalah dong. Ginanjar. Iya. Ginanjar. Ginanjar. Kemarin kan Pak Ginanjar. Iya. Nah waktu saya kesini waktu Pak Ginanjar itu. Oke. Dengan Pak Ustadz Dadang yang dari Sumedang. Ya Dadang. Iya. Dadang Mubarok. Dadang Mubarok. Iya betul itu. Nah, bos apa atau ibu ada apa pertanyaan lagi? Coba sambil saya dengerin. Iya. Ada pertanyaan lagi apa? Ibu sama bapak ada pertanyaan apa lagi? Coba ayo. Itu mau jual tanah, rumah Pak Haji. Ya. Itu Bisa gimana? gak diajak ngomong? Bos, ajarin bos. Ajak ngomongnya gimana bos? Ya Ibu, rumahnya yang ditempatin Enggak ditempatin. kosong. Jadi kan itu amanah ya. Daripada nggak ditempatin kan lebih baik dijual aja, dimanfaatkan gitu. Jadi Jauh dari rumahnya Ibu? paling 200 meter. Iya. Terjangkau berarti ya? Iya terjangkau. Misalkan mau setiap hari Bisa. selama berapa hari Iya. dikunjungin. Iya. Jadi dikunjungin, dibersihin sambil Dikencingin. Sudah. Tanggung bener lo ngomong. Udah gue yang ngomongnya. Sudah kencing sama bapaknya. dikencingin. Hanya dibersihinnya itu Iya, yang belum. datangnya kalau bisa diusahakan sebelum matahari Oh, terbit. sebelum matahari terbit. Ucap salam, disapa. Dia kan baru kesepian di malam hari. Iya. Disapa, diajak ngobrol, salam. Rumahnya, Ibu pernah nempati di situ enggak? Enggak. Enggak pernah. Ya. Oh ya udah. Hanya dipakai usaha. Oh, pakai usaha. Iya. Enggak, maksudnya tempat usaha untuk usaha Ibu. Ya. Untuk usaha Ibu dulu. Iya. Oh iya, jadi sekarang usahanya sudah enggak. Udah enggak. Iya. Karena udah Jadi, ini Ibu- tenaganya udah enggak bisa. Iya, jadi Ibu sambil masuk ngencinginya jangan di plester, jangan di keramik, Udah. Di tanah. di Udah tanah. dibuka. Dibuka. Iya, ya udah. Dibuka. Dibuka di depan, kanan, kiri, Oh, saya hanya satu depan aja. banjir. Bisa. Bisa juga. Bisa. Paling tidak kanan Bisa. kiri biar gantian. Nanti di alat kelamin ibu dipasang itu stop kran. Karena kalau kegedean banjir. Banjir. Nah, Nanti Haji Marco yang masang stop krannya. Haji Marco pasang stop krannya. Boleh. Stop kran. Haji Marco memang ahli stop kran. Iya. Ya, berapa dem? Senain aja. Iya, siap setengahin. Cukup Jangan setengah jangan ini. lupa pakai solatif ya. Iya, jadi pagi-pagi Bu habis sebelum matahari terbit, Ibu sudah habis subuh Ibu datang ke sana. Jadi mau Iya, kencing kan sesudah nggak betul. subuh ya. Masuk dulu, assalamualaikum, ucap salam, selamat pagi. Put si Denny Kabar kembung put. baik. Bikin air Iya. cebokan put, alat kelamin put. Buat Denny put. Nah, Ibu Denny kembung tuh put. ucap Bikin sambil air cebokan alat kelamin put sekarang put biar Denny nggak kembung. sebelum dipipisin, sebelum Langsung pipis sembuh. Ibu colek dulu. Jadi dia datang jangan langsung pipis dulu. Oh, Jadi datang sebelum pipis Ibu colek dulu. colek. Colek apa Bu? Anu, Anu, Mak. MM. Aduh. ya, Colek dulu. dicolek dulu Iya. sambil ucap hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah. Amin ya anak yatim RDAY Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rumah
toko yang pernah memberikan kenyamanan, pernah saya pakai usaha selama ini, pasti minggu ini, bulan ini, tahun ini terjual, ada pembelinya, dibayar tunai, dibayar cash tanpa ribet. Nah, terus diajak Yang telah memberi keberkahan. terus ditempel ke tembok, terserah temboknya yang di mana. Tangan habis Iya. sambil ucap sambil gosok-gosok tadi. Gosok-gosok di mana? Tadi kan gosok-gosok Di di lutut. mana tadi? Gosok-gosok di lutut. Ya di MM. Ya, digosok di alat kelamin. Kalau dia keluar asap, langsung dikabul. Langsung Iya. lagi. Kalau keluar api, tunai. Mau milih yang mana? Bukan ini keluar api, keluar air. airnya anget ya? Airnya anget tapi. Nah, anget-anget ini jangan dilepas, bahaya. Habis gosok tadi kan anget, Iya. keluar air. Pegang, tempel ke tembok. Usahain temboknya bentuknya kayak alat kelamin ibu. Usahain. Ke tembok, tempel. Tembok, ucap. Rumah, tokoku yang selama ini sudah memberi kehidupan, memberikan kenyamanan, pernah memberikan saya tinggal di sini, pernah jualan di sini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena satu dan lain hal, kamu harus legowo ya untuk pindah ganti kepemilikan kepada pemilik yang baru yang akan datang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini untuk membayar rumah ini tadi itu dengan cash tanpa ribet. Datang, tempelkan. Sekali aja. Satu kali. Karena kalau 2 kali takutnya tangan yang sudah memerah tadi nempel di sini kebakar nanti. Sudah nempel di tembok. Iya. Ya. Sekali. Temboknya Ibu tadi nggak senyum jadi senyum tahu. Lihat tuh. Temboknya yang di depan, yang di Boleh. dalam. Dalam boleh, kalau di depan malah manjur malahan. Tadi lihat orang banyak. Iya iya betul betul. Tembok depan ya. Tembok depan kan dilihat orang banyak, kan ngecap nanti Bu. Nempel. Iya. Ada cap gambar. Tangan. Hah? Oh gambar. Gambar. Gambar kepiting bu, kepiting rebus. Gambar kepiting rebus, tau gak kepiting rebus? Iya kepiting rebus. Kalau gadis mau jual rumah gambarnya keong rebus. Kalau ibu-ibu kepiting rebus. Tapi kalau ibu ini itu apa? Ikan rebon. Ikan rebon. Bukan Kecil. Padahal besar. Menang banyak. Aja Marco dijawab sama ibunya. Nah, habis itu baru Ibu pipis di situ sambil ucap hajat lagi. Iya ya. Baru pipis ya. Jadi kenapa harus dikencingi kata Pak Haji? Itu seperti ibu nyapeh bayi. Ya. Ini kalau dulu ibu nyapeh anak, kalau tanpa dikasih olesan, Iya. Broto wali, kasih putra wali, kasih minyak kayu putih. minyak telon, minyak tawon. Bau, makanya kalau dikencingi, bau apa ini? Nah, Iya. gitu. Kemarin juga saya diituin dulu pakai kayu putih. Oh, kayu putih dulu. Iya. Ini mau disapeh itu. Pak Haji Marco mau disapeh. Haji Marco nggak disapi deh. Sampai umur 58 tahun nggak disapi. Iya. Itu kan bertengkarnya ibu sama menantu itu Bu ya. Menantu marah sama ibunya, marah sama menantunya yang perempuan. Kamu ini berani-berani sama anak saya, nyuruh-nyuruh gini, saya nyusuin sudah selama 2 tahun aja enggak pernah musuhin.
menantunya yang perempuan jawab, Bu, ibu kan cuma 2 tahun nyusuin. Saya nyusuin sudah 15 tahun, Bu. Saya disusuin. Saya disusuin. nyusuin anaknya. Mesin anaknya biasa. 15 tahun, 20 tahun. Iya. Ibu cuma 2 tahun aja marah-marah. Iya, Bu. Pengalaman nih. Oh, belum. Belum connect belum. Belum connect. Belum connect. Lo harusnya nerangin sambil nyusu. Sambil nyusul. Jadi ibu punya menantu perempuan. Iya, betul. Perempuan. Karena menantu ibu berani sama anak ibu yang laki-laki, Oh, iya sama. ibu kan marahin itu nih si menantu perempuan. Kamu itu, Neng, anak saya tidak pernah saya marahin. Itu saya nyusuin selama 2 tahun. Iya. Sudah gede kamu marah-marahin. Iya. Dijawab sama menantu ibu. Bu, ibu nyusuin anak ibu kan hanya 2 tahun. Iya, saya nyusuin sudah 15 tahun. Iya, ngerti ya. Ngerti? Iya, ngerti. Oh, ngerti. Lama mana nyusuinnya? Lamaan mantu. Lamaan Iya, betul. Ya kan kalau kita tanya ya sama istri kita, mama. Dulu mama nenenin kakak berapa lama gitu kan? 2 tahun. Papa udah berapa tahun? Gubrak. Ya baru setelah itu baru nempel tadi sekali aja. Betulnya kalau temboknya dibersihin dulu boleh beberapa kali lebih manjur. Tapi kalau temboknya kotor, khawatirnya sudah nempel di tembok, habis itu tempel lagi, sayang. Tempel kan hanya 1 kali. Nah ya kalau beberapa kali kan sayang nanti. Iya, 9 kali. Nah, jadi apa namanya? Kotorannya masuk nanti. Iya. Kalau di situ tadi ada kecoaknya, Iya. kecoaknya ikut masuk. Iya. Nah, Bahaya. sayang. Iya. Kalau yang masuk bukan kecoak nggak Itu apa-apa. tempelnya cukup sekali aja. Karena ini sekali Hanya tempel, sehari, hanya sehari sekali aja. ngecap satu tempat ini Iya. beberapa kali boleh. Di sini sambil ucapnya sambil sampai mantep ibu 9 kali boleh. Tapi setelah nempel tembok jangan ditempelkan Iya, lagi. Iya, betul. Nanti Siap. kotorannya masuk. Iya. Terus pipis sambil ucap hajat lagi. Dari zaman dulu, salah satunya pondok pesantren Suryalaya, Oh, sorry, Abah Abah Anom, Anom. Tasikmalaya. Itu mandinya jam 00. Iya. TKN, Tarekat Qadariyah Nasabandiyah. Mandinya jam Iya, 00. Namanya mandi taubat, pertobatan. Orang yang mandi jam 00, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Nggak mungkin. Selalu di atas 1 miliar. Jadi mau laki mau perempuan yang hobinya mandinya jam 00, konsisten ya. Iya. Tanpa kerja ya, cukup di rumah aja ya. Nggak kerja, kalau kerja lebih dari itu. Tanpa kerja, saldonya tidak pernah di bawah jam 00. Iya. Nah coba ibu praktekin, mandi jam 00. Iya. Apalagi dia bisa senyum, mandi, tahajud, baca Quran, Iya. sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, Iya, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong, sifat 18 nggak dilanggar. Saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar, nggak pernah, selalu di atas. Coba kerjain bu, Iya. daripada kita usia udah 55, ngapain kerja? Bukan 65 Pak Haji. Berapa usianya? 65. Nah, daripada usia udah 65, ngapain kerja? Iya. Duit ngejar kita. Iya. Duit ngejar kita. Saya mau bapak usianya 40-an, bapak paksain praktekin ilmu RDAY. Saya mau begitu. Baik. Iya. Susah gak? Enggak lah, kan belum dicoba. Insya Allah Ya, pasti. Harus ya. Jadi maksa pak. Lawan. Karena setan tidak mau kita berhasil. Setan tidak mau kita berhasil. Jadi kalau bapak saya berangkatin umroh gratis, setan nggak mau. Bapak saya berangkatin haji gratis 2026, setan nggak mau. Kok gitu Pak Haji? Karena dia nggak mau manusia dekat sama Allah, nggak mau dia.
dilawan. Makanya saya ngajarin tamu-tamu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Setan nggak mau. Salah satunya apa? Itu yang pada jelekin saya di medsos kan setan. Iya. Dia nggak mau. Ngapain ikut alirannya RDAY gitu katanya. Lah ini ilmunya juga dasarnya Al-Quran bos. Iya. Ngapain gue? Iya. Gue lawan lu. Nah dari 10 yang jelekin gue udah mati 6 ya. Tinggal 4 lagi ya. Tinggal 4 lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan bos buat tumbang. Pak Haji, suami saya tuh belum bisa jam 00. Proses Ibu aja dulu, ibu udah dulu. saya Ibu udah, dulu. Udah 2 bulan saya udah. Ya, ibu dulu. Iya. Nanti kalau ibu cair 10 miliar, suami kasih deh. Nggak usah gede-gede bu, 10 juta aja. Karena laki-laki kalau megang duit banyak suka bertingkah. Iya. Iya. Tuh kumaha eta. Jadi yang 9 miliar 990 juta, ibu yang megang aja. Iya, iya. Suami kasih 10 juta. Dengan doanya Pak Haji, saya bisa konsisten itu. Bisa. Istiqomah. Kan nanti saya bilang, Bu, paksain bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18. Kan ibu saya kasih bonus umroh gratis dari RDAY. Enggak hanya ibu, bapak, dan semua yang nonton YouTube, yang nonton Instagram, yang nonton Facebook, saya kasih hadiah. Tanda terima kasih saya. Iya. Nah coba praktekin. Lo nggak mau berangkat umroh gratis? Hah? Iya, iya, iya. Plus haji gratis dah 2026. Tuh. Tapi lo praktekin dulu ilmu Tantangan. RDAY, bangun jam 00. Senyum, mandi Itu yang pagi, utamanya itu tahajud. dulu. Hah? Praktekin itu dulu. Iya, ini kan hadiahnya mau diambil, lombanya nggak mau. Mana ada? Iya. Kayak kemarin Pak Haji, aku pengen ganti HP baru. HP apa? iPhone 17 Pro. Ya lu kerjain dulu dong ilmunya RDAY dulu. Telanjang bulat. Nggak mau dia telanjang bulat. Telanjang bulat dulu. Iya. Jadi paksain, namanya pertobatan. Minta ampun sama Allah. Allah ampuni saya. Selama ini saya suka gibah. Selama ini saya suka julid. Saya sudah berusaha ibadah tapi tidak ada hasilnya. Setelah saya dengerin YouTube-nya Pak Haji Dwi, nggak taunya gue hobinya gibah. Nggak tahu gue hobinya julid. Sekarang saya udah tidak julid lagi Allah. Iya. Saya udah tidak gibah lagi. Pasti bonusnya dari Pak Haji Dwi iPhone 17 Pro. Nah, gitu. Amin. Iya. Ini yang nonton pada japri. Papa, mana janjinya Papa? iPhone kata. Mama lihat di YouTube ada perlombaan. Jadi lo paksain bos, jangan jam 00, paksain. Gue mau lo berangkat umroh gratis, haji gratis. Berat? Amin. Enggak lah kan belum di. Coba. Harus dilakukan dulu. Coba. Tadi gue berterima kasih tuh sama orang. Mana sih tadi yang bapak tadi suami istri tuh yang kesini naik Grab. Dia naik Grab Pak dari Bogor. Apa katanya bapak itu? Anterin saya ke RDAY dong Haji Dwi Susanto. Gak taunya supir Grab itu hampir tiap hari nganterin tamu RDAY ke sini. Yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dia cerita tentang RDAY. Gue salut bener bos. Supir Grab bos. Mau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Supir Grab. Kita kadang yang di kantor naik Pajero, boro-boro mau. Padahal kan mobil masih nyicil. Padahal rumahnya masih nyicil. Ayo dong bangun jam 00. Kesiangan Pak Haji. Loh jangan dong. Kecapean Pak Haji. Tadi saya pulang malam habis meeting. Ya janganlah. Harus bangun jam 00. Pakai alarm saya Pak Haji.
Hah? Pakai alarm. Nah, Udah jadi itu pasti itu. ini kan kita kebanyakan bangunnya jam 1. Jam 00 dong. Senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran. Lawan. Yang tadi dari Bekasi. Iya. Coba lu cerita, tadi lu kan dengerin. Coba nih dengerin. Itu ibu itu sama bapak itu dari Bekasi naik kereta, turun di Manggarai, turun lagi di Bogor. Pas di Bogor naik Grab, minta anterin ke sini. Ibu itu baru pertama datang ke sini sama bapak itu. Terus kata supir Grabnya, ibu jangan khawatir, jangan takut, pasti saya sampaikan. Karena ini ibu itu bukan yang pertama kali saya anterin. Saya biasa jemput dari bandara, dari terminal yang lain, terus dari pokoknya banyak banget yang menuju ke RDAY. Kebetulan dia itu sering dengar tentang RDAY dan udah tahu lihat di YouTube-nya RDAY. Alhamdulillah udah banyak yang terkabul, tapi belum berani datang ke sini Pak Haji ya. Jadi ibu itu sampai ke sini dengan selamat karena selama perjalanan itu juga mereka saling tanya jawab mengenai ilmu RDAY dan pernah mempraktekkan masing-masing dan udah terkabul. Jadi ibu paksain bu, dia juga maksa pak, bu, dia maksa. Saya bilang, kamu harus punya rumah 1000 meter. Apa jawab dia? Kok Pak Haji tahu saya nggak punya rumah? Ya kan kalau udah privat begini kelihatan. Nggak punya rumah. Harus punya rumah. 2, bapak sama ibu nggak punya rumah karena bapak hobinya gibah sama julid. Gibah yang mana Pak Haji? Julid yang mana? Bapak hobinya kalau rumahnya di sebelah tuh ada tanah kosong, orang pada buang sampah di situ, bapak dan ibu gibah ngomongin orang Marah-marah. itu. Apa jawabnya dia? Kok Pak Haji tahu? Karena kita yang selalu ributin itu ketika tanahnya itu sedikit, tapi orang-orang tuh kalau lewat di depan rumah dia itu langsung di motor dong aja buang-buang sampah. Karena sampahnya itu bukan hanya sampah biasa, kadang-kadang ada pampers, ada yang macam-macam di situ. Jadi itu yang bikin mereka itu ngomongin orang-orang yang pada buang sampah dan ngerasa sakit hati karena udah dibersihin, udah dikasih tulisan apa-apa, tapi orang tetap aja ke situ. Jadi kata Pak Haji, kalau orang buang sampah itu jangan ngegerutu, jangan ngegibah, ngomongin orang yang buang sampah, misalnya punya otak lo atau monyet lo atau apa, tapi diucapkan hal yang baik, yaitu misalnya orang yang nyampah ke rumahnya, dia diucapkan dengan kata yang baik, alhamdulillah Allah, terima kasih Allah, saya dapat rezeki uang 10 miliar, uang saya udah terima. Jadi jangan cuma serap yang keluar, tapi langsung dijamin bahwa hajat kita terkabul, diafirmasikan lagi bahwa itu udah kejadian. Jadi jadi syukur supaya jangan jadi dosa, karena kalau kita marah-marah jadi dosa. Itulah yang dirubah karena udah ketemu RDAY, jadi harus dirubah. Ketika orang berbuat jahat ke kita, buang sampah sembarangan ke tangan kita ucapin amin Allah, terima kasih Allah, rezekinya sudah datang, sudah terkumpul berupa uang 10 miliar kayak gitu. Jadi kata-kata yang baik-baik aja ya. Ya, jangan kata-kata yang jelek. Kalau saya mah bukan gitu Pak Haji, waktu jualan gitu kan udah pensiun. Jualan itu buang rumputnya itu satu jenis 3 kali itu. Sudah itu tuh ada belatung, terus ada itu juga di topi ada ular, mau dipakai oleh bapaknya ada ular, untung nggak jadi. Nah itu udah berhenti aja, nggak dilanjut jualannya gitu. Nah itu gimana? Nggak apa-apa bu, itu kan banyak cara. Iya. Nggak apa-apa, jangan dipikirin. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Terus ini Pak Haji maaf,
Anak saya kan bulan Desember perkiraan mau berangkat. Apakah anak saya perlu ke sini atau cukup saya aja? Berangkat apa? Berangkat kerja ke Australia. Oh iya dong, kemari dong. Kayak Aji Marco waktu mau berangkat ke keliling Eropa, waktu anaknya mau terbang, waktu anaknya diterima jadi pramugari, kemari ijab kabul. Iya. Sambil sedekah. Jadi sedekah tolak bala, biar nanti di luar negeri tidak ada musibah. Sedekah tolak bala ya. Iya. Berapa Bu, itu? zaman dulu Pak, zaman G30S PKI tanggal 30 September 1965. Kalau aja tanggal 30 banyak orang pada sedekah subuh, tidak akan ada PKI, betul? Betul, karena sedekah tuh tolak bala. Kita kan enggak. Nah, sedekah Bu di muka biar enggak ada bala. Di muka buat Kan banyak. sebulan sekali. Jadi Nggak apa-apa, sebulan karyawan sekali ya? departemen luar negeri, jadi apa namanya, kerja di dutaan besar, mati dibunuh. Nah, janganlah sedekah, karena sedekah tolak bala. Biarin orang ngomong apa tentang sedekah, bebas. Haknya gue, duit gue. Ngapain lu ngatur-ngatur gue? Ngapain gue belajar ilmu lu? Gue udah ilmunya dasarnya Al-Quran. Iya. Jadi sedekah Bu. Iya. Tapi sedekahnya habis asar atau sebelum maghrib atau sebelum tidur. Iya. Jadi kita tidur berselimut sama sedekah. Iya, sebelum Apa asar. sedekahnya? Senilai makanan favoritnya dia. Apa makanan favoritnya dia? Bakso kumis di Blok S. Berapa satu bulatnya? 10.000. Sekali makan berapa? 2, berarti 20.000. Teh botol 5.000. Kacang rebus 5.000. Kok Pak Haji tahu? Itu makanan favorit saya. Kalau 20.000, Ntar saya mau makan di situ. 20.000 Mau kali, makan bakso kumis. Apa? 20.000 kali 20.000 kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kali Nanti Bu 500. cicil dulu, kalau nggak ada, kalau ada dibayar genep. Biar nanti di sana dia Iya. jadi pemimpin, Amin. jadi owner, jadi CEO, Iya. bukan jadi pecundang, apalagi jadi kacung. Nggak mau. Iya, jadi sih. Karena sedekah tolak bala. Amin. Iya. Emang ada Pak Haji? Banyak lah Bu. Orang kalau sedekah jabatannya nggak akan digoyang-goyang. Tapi kalau orang sedekah ya digoyang-goyang. Sedekah. Paksain sedekah. Karena sedekah tolak bala. Maksa. Sedekah maksa. Baca Quran juga maksa. Iya. Bangun jam 00 maksa. Tahajud paksa. Pak Haji apa-apa dipaksa. Bos kan pernah kawin dulu kan? Ibu pernah kawin nggak dulu? Iya. Pada saat ML, alat kelamin bapak dimasukin alat kelamin ibu. Pada saat bapak spermanya mau dikeluar, ditekan nggak? Iya. Enak nggak? Enak. Alhamdulillah. Apa sih? Disamakan deh sama enggak? Jadi pada saat ditekan tuh enak. Kenapa? Karena istri ngomong, Papa tekan lagi, Papa tekan lagi, tekan. Enak Mama, enak. Papa enak juga kan? Enak juga. Jadi kalau ini maksa, paksa, lawan, paksa, lawan, paksa, lawan, paksa. Bangun jam 00, paksa. Senyum, paksa. Mandi pakai pandan 9 lembar, paksa. Tahajud, paksa. Baca Quran, paksa. Sedekah subuh, paksa plus wajib. Sedekah Jumat barokah, paksa plus wajib. Sholat badiah qobliyah, paksa. Sholat taubat pagi itu kita kan nggak mau maksa. Giran makan aja, anggap aja tuh sedekah tuh ibarat makan. Kalau kita nggak makan sakit, ya betul. Kalau nggak begitu kita nggak jadi nggak maksa. Jadi sedekah tuh maksa. Sedekah subuh maksa, 50.000 per hari maksa. Sedekahnya kemana Pak Haji? Anak yatim. Paksa anak yatim. Jangan selain anak yatim, saya nggak setuju. Anak yatim. Anak yatim juga dipaksa lagi. Yatim kurung. Kenapa mesti yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Gitu. Jangan sedekah sembarangan. Soalnya pelurunya tinggal 1. Kita lagi darurat nih. Karena yang jitu anak yatim. Kenapa selalu yang disebut anak yatim, anak yatim, anak yatim? Bacain suratnya di Al-Quran. Surat apa tuh? Surat Al-Fajr. Iya, jadi karena pelurunya tinggal 2,
Nembaknya harus jitu, harus tepat sasaran supaya pelurunya berfungsi yang semestinya sesuai hajat kita. Kemana? Anak yatim. Jadi di surat Di Al-Quran ada gak kata-kata anak yatimnya? Di surat Al-Fajr itu disebutkan supaya kita bisa mengucapkan seperti Allah sampaikan, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Syaratnya apa supaya Allah memuliakanku? Di Al-Fajr ayat yang ke-15, yang ke-16-nya Rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Supaya tidak dihinakan Allah, supaya kita dimuliakan Allah, ayat yang ke-17 Al-Fajr. Kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan Allah pilih kasih seperti itu, tapi itu karena perbuatanmu sendiri. Karena apa? Karena la tukrimunal yatim, karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau kita tidak memuliakan anak yatim, maka orang akan bilang Rabbi ahanan, Allah menghinakanku, merendahkanku. Tapi kalau kita memuliakan anak yatim, kata Allah, dia akan bilang Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Nah, itu pilihan. Kalau kita mau dimuliakan, sedekahnya ke Anak yatim. karena darurat. Kalau pelurunya nanti sudah banyak, seperti Rembo yang berkalung peluru, nembaknya sudah Di bredel. kena enggak, semuanya kebagian. Karena sudah longgar, sudah lapang. Karena sedekah itu memang juga harus dipaksa, Pak Haji, jadi maksa.